Hold up. Swirl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kelompok kami dapat menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini. Pada video kali ini kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Afdalinil Haq dengan MPM 19108, yang kedua Novi Al-Fadri dengan MPM 19104, yang ketiga Kurnia Ilhami dengan MPM 19083, yang keempat Bobby Andika Pratama dengan MPM 19080, dan yang kelima Sefrianto dengan MPM 19151. Kami akan menjelaskan materi tentang elemental cost analysis pada mata kuliah ekonomi bangunan. GFA. GFA merupakan total luas lantai dari semua lantai bangunan, dihitung dengan dimensi luar bangunan termasuk struktur, sekat, koridor, dan tangga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang GFA yang ada di bestek saya. GFA lantai 1. Pada ruang 1, panjangnya 10 meter dan lebar 3 meter. Pada ruang 2, panjangnya 8,5 meter dan lebarnya 3 meter. Total GFA lantai 1 adalah 55,5 meter persegi. GFA lantai 2. Pada ruang 1, panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 3,85 meter. Pada ruang 2, panjangnya 9 meter dan lebar 3 meter. Pada ruang 3, panjangnya 10,5 meter dan lebarnya 3 meter. Total GFA lantai 2 adalah 64,275 meter persegi. GFA lantai 3. Pada ruang 1, panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 3,85 meter. Pada ruang 2, panjangnya 4 meter dan lebarnya 6 meter. Total GFA lantai 3 adalah 29,775 meter persegi. GFA total. GFA total adalah gabungan seluruh dari GFA lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. GFA totalnya adalah 149,55 meter persegi. Baik, saya Novi Al-Fadri NPM 19104 akan menjelaskan form 1. Pertama, bentuk yang diproduksi oleh BCIC RISM adalah formulir 1 berisi informasi total proyek dan informasi yang dianalisis bangunan. Formulir 2 berisi ringkasan biaya elemen. Formulir 3 berisi penjelasan singkat spesifikasi. Formulir 1 informasi tentang total proyek dan bangunan yang dianalisis. Formulir ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama memberikan informasi keseluruhan tentang proyek termasuk lokasi, kalian, jenis kontrak, dan lain-lain sebagainya. Kedua bagian memberikan informasi dan analisis tunggal bangunan. Setiap bangunan terpisah dalam proyek ini memiliki analisis yang berbeda. Tujuan utama informasi dalam form 1 adalah untuk menginformasikan penggunaan latar belakang proyek dan kondisi proyek tersebut, tingkat harga. Ini akan memungkinkan penggunaan untuk membuat yang
diperlukan penyesuaian untuk memenuhi perbedaan lokasi, pasar kondisi, jenis kontrak, ukuran kontrak, dan spesifikasi proyek. Isi dari form 1 yang pertama yaitu judul pekerjaan, yang kedua lokasi, yang ketiga kalian, yang keempat tanggal tender, yang kelima rincian proyek dan kondisi lokasi, yang keenam kontrak, yang ketujuh kondisi pasar, yang kedelapan dasar tender, yang kesembilan jangka waktu kontrak ditentukan oleh kalian, yang ke-11 jangka waktu kontrak ditentukan oleh kontraktor, yang ke-12 jumlah tender yang diterbitkan, yang ke-13 jumlah tender yang diterima. Selanjutnya yang ke-14 fluktuasi biaya. Selanjutnya yang ke-15 jumlah sementara. Yang terakhir jumlah biaya utama dan lain-lain sebagainya. Baiklah, perkenalkan nama saya Bobi Andika Pratama, NPM 1980. Saya akan membahas tentang Form 2. Form 2 menunjukkan perincian sistematis biaya elemen dari sebuah gedung. Ada lebih dari 20 elemen di Form 2 dan setiap elemen dikelompokkan dalam 7 elemen kelompok, 5 bangunan kelompok, dan 1 untuk setiap kelompok elemen pekerjaan eksternal dan pekerjaan pendahuluan. Form 2 memberikan informasi tentang biaya elemen, biaya per meter persegi, GFA, jumlah unit elemen, tingkat unit elemen, rasio elemen per GFA, dan lain-lain, yang dapat digunakan untuk membuat perkiraan realistis dan untuk mempersiapkan rencana biaya baru proyek. Ini juga dapat digunakan untuk membuat perbandingan biaya untuk memastikan biaya tidak melebihi perkiraan. Isi Form 2: 1. Struktur bawah menjelaskan biaya per item pekerjaan struktur bawah seperti pondasi. Kedua, struktur atas menjelaskan tentang biaya per item pekerjaan struktur atas seperti rangka bangunan, pelat lantai, tangga, atap, dinding prestisi dan kusen, dan pekerjaan pintu dan jendela. Yang ketiga, pekerjaan finishing menjelaskan tentang biaya per item pekerjaan finishing seperti finishing dinding, finishing lantai, finishing plafon. Keempat, pekerjaan persiapan. Yang kelima, serba yang lain-lain. Nama saya Septrianto, nomor NPM saya 19151. Di kali ini saya menjelaskan Form 3. Form 3 ini memberikan informasi singkat tentang spesifikasi proyek berdasarkan setiap elemen. Dan kedua, dan juga menjelaskan secara singkat berbagai komponen dan masing-masing unsur-unsur termasuk tipe dan quality of material, dan juga memberikan gambaran singkat tentang bangunan, standar, dan kualitas. Informasi ini untuk bertujuan membandingkan biaya proyek tersebut.